Hola Diablos, di sini saya Fajar sebagai pembawa materi dan kita akan membahas tentang penerapan hak cipta digital dengan keamanan perlindungan karya. Apa itu hak cipta digital? Namun sebelum memasuki hak cipta digital, kita harus mengetahui tentang hak asasi manusia terlebih dahulu. Karena hak asasi manusia menjadi sebuah landasan yang penting bagi kita untuk mengetahui apa itu hak cipta digital dan memperoleh hak cipta digital kita. Definisi hak asasi manusia seperti yang kita ketahui merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk digunakan sebaik mungkin. Namun hak tidak datang sendiri dan hak tidak datang secara instan. Hak dapat diperoleh karena kita telah melakukan sebuah konsekuensi yang disebut tanggung jawab ataupun kewajiban. Tanggung jawab sendiri merupakan cara kita agar mendapatkan hak yang kita peroleh. Di Indonesia sendiri, hak diatur dalam Undang-Undang Pasal 28A dan 28J tentang hak asasi manusia tahun 1945. Dan hak asasi manusia diatur pada Undang-Undang Pasal 39 tentang hak asasi manusia. Hak juga menyangkut tentang hak hidup, hak berpendidikan, hak mendapatkan fasilitas, serta hak kebebasan, baik itu secara beropini maupun bermasyarakat. Lalu kita masuk ke definisi hak cipta digital. Hak cipta digital merupakan sebuah cara di mana kita dapat berteknologi, mengakses informasi, menyebarkan informasi, mengelola sebuah data, mencari sebuah data, berkarya di ranah digital, dan mempublikasi karya di ranah digital. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwasannya hak cipta digital ini sangat luas cakupannya. Apa saja karya yang bisa dapat kita publikasi dalam ranah digital? Seperti contohnya lagu, film, karya tulis ilmiah, buku digital, konten, serta animasi digital, dan masih banyak lagi. Di era modernisasi seperti ini, banyak konten kreator yang berpikir bahwasanya karyanya tidak aman atau karyanya dapat saja sewaktu-waktu diklaim oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebagai karya duplikasi ataupun penyalinan karya. Banyak sekali konten kreator yang merasa karyanya diduplikasi ataupun di-mirroring oleh orang lain. Ya, dari ilustrasi berikut, sebut saja user yang tidak bertanggung jawab berinisialkan G mengubah watermark yang tadinya dimiliki oleh sang kreator. Watermark sendiri merupakan tanda dari sang pencipta bahwasanya karyanya dimiliki oleh seseorang. Namun sang pembajak ini mengganti watermark yang dimiliki sang kreator dengan watermark yang dia miliki. Secara tidak langsung, sang penyadap membuktikan bahwasannya dirinya mengambil karya orang lain tanpa perizinan. Namun orang tersebut menghindar dengan cara bahwasannya saya telah mendapatkan karya ini secara original di suatu tempat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara atau penanggulangan karya di ranah digital. Ada 3 cara bagaimana cara kita untuk menanggulangi dan mengantisipasi hal-hal terkait pengeksploitasian data dan penduplikasian karya. 3 cara ini terdiri dari
copyright, Creative Commons, dan public domain. Copyright sendiri merupakan hak cipta secara utuh. Jadi kita mengalokasikan akses dan persebaran video secara tautan agar tidak dapat diakses sembarang orang, dan orang tersebut harus memiliki perizinan kita sebagai sang kreator untuk mengakses serta mempublikasikannya kembali. Lalu yang kedua ada Creative Commons. Creative Commons sendiri merupakan hak cipta digital yang terkhususkan. Maksud dari terkhususkan sini adalah hak cipta. Pada contohnya, saya membuat video tentang pendidikan. Namun di dalam video tersebut saya menyertakan disclaimer bahwasanya video tersebut tidak dapat didapatkan keuntungan ataupun dikomersilkan. Oleh karena itu, Creative Commons sering juga disebut tentang hak cipta yang dikhususkan. Lalu yang terakhir adalah public domain. Public domain sendiri merupakan wadah ataupun suatu tempat di mana karya-karya sebelum tahun 1923 dikumpulkan, dan juga wadah ataupun tempat di mana karya digital yang mana sang kreator telah wafat ataupun meninggal dunia dikumpulkan menjadi satu di public domain. Di public domain, semua orang dapat mengakses dan mengelola data ataupun karya yang telah dicantumkan. Namun, public domain mengatur keoriginalan atau keaslian data ataupun karya sang pencipta. Kita tidak dapat mempersunting ataupun mengedit karya orang lain di public domain, karena public domain mengatur bahwasannya keaslian data serta keaslian karya sang pencipta berupa bentuk apresiasi dari pembuat public domain kepada sang pencipta. Kita membahas semua ini tentu saja berlandaskan tentang hukum. Kita tidak dapat mengutarakan informasi namun tidak berlandaskan tentang hukum. Jadi, hak cipta digital sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ dituliskan bahwasannya setiap karya ditetapkan secara permanen dan nyata dapat diaslikan ataupun diuji keoriginalannya oleh sang pencipta. Di ranah digital sendiri, hak cipta digital ditanggulangi ataupun didasar hukumkan di dalam DRM. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu DRM, saya akan jelaskan apa itu DRM. DRM sendiri merupakan Digital Rights Management. Apa itu Digital Rights Management? Digital Rights Management adalah sebuah wadah yang dimana semua pasal ataupun aturan yang terkait hak cipta digital dapat dialokasikan ataupun diakses. Jadi ketika kita memiliki sebuah karya yang bermasalah ataupun diduplikasi, kita dapat mengecek bahwasanya pasal apa yang berkenan atau terkait dengan kasus yang kita bahas ataupun yang kita kenakan. Seperti contohnya pada pasal 1 tentang Undang-Undang Hak Cipta Digital Rights Management, bahwasanya karya orang lain tidak dapat dipublikasikan secara mirroring ataupun diduplikasikan. Dan pada pasal Undang-Undang Hak Cipta pasal 50, di situ dituliskan bahwasanya keoriginalan atau jika seorang kreator tidak ingin karyanya dieksploitasi secara sepihak, maka kreator tersebut dapat mengambil jalan hukum ataupun mempidanakan orang tersebut, yang dimana orang ini adalah yang mengakses karya sang kreator tanpa menggunakan izin sama sekali. Dan kesimpulan dari semua ini adalah kita sebagai orang yang berteknologi di masa modern ini harus mengerti bahwasannya
semua ini memiliki acuan serta landasan. Hak cipta digital seringkali disepelekan. Namun, kita harus mengetahui hak cipta digital tidak berdiri sendiri. Banyak landasan hukum yang memperkuat hak cipta digital. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk mulai berkarya, ataupun jangan pernah ragu untuk memulai suatu karya. Saya sebagai pembawa materi mengucapkan sangat berterima kasih atas kolaboratif tentang bagaimana cara kita berteknologi pada hari ini. Semoga di masa depan kita dapat mengenalkan edukasi secara mudah, aman, serta tanpa adanya duplikasi dan eksploitasi. Sekian dari saya. Saya mengetahui bahwasanya konten ini sangat memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya menerima segala bentuk kritik dan saran. Jangan lelah untuk berpendapat, dan saya ucapkan untuk yang terakhir, salam digital.